Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Mahdia dan Bang Agung. Izinkan kami eh, presentasikan tentang survei kesehatan UMKM. Kami dari kelompok 7 sesi 2 dengan anggota kelompok ada Alexandria Reisha dengan NIM belakang 42, ada Akmal Alif dengan NIM belakang 43, dan ada Asyrandi Gaida dengan NIM belakang 40. Kemudian ada pendahuluan UMKM. UMKM adalah pilar ekonomi di Indonesia sesuai UU Undang-Undang Nomor 20 2008 yang berperan besar sebagai penyerap tenaga kerja dan penggerak rantai pasok dan penyumbang PDB, meski idealnya mampu beroperasi produktif dan berkelanjutan dengan keuangan tertib serta akses pembiayaan formal. Banyak UMKM masih terkendala literasi finansial, pencatatan modal, dan likuiditas. Survei kesehatan UMKM ini penting untuk memetakan kondisi aktual dan menjadi dasar kebijakan agar kapasitas, akses pembiayaan, dan serta daya saing usaha yang dapat ditingkatkan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Shirani Gaida. Selanjutnya itu ada identifikasi UMKM dari toko kopi Kantara. Jadi toko kopi Kantara ini merupakan sebuah coffee shop kecil yang menjual berbagai menu kopi dan juga non kopi dengan menu paling banyak meminat yaitu kopi Ina. Coffee shop ini terletak di Jalan Setia 2A nomor 2A RT 02 RW 12 di Jatiwaringin lebih tepatnya. Kemudian toko kopi Kantara ini buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Lalu topik toko kopi Kantara ini idealnya memiliki penjualan yang stabil, pelanggan yang ramai, kemudian kualitas bahan bakunya terjaga, penyimpanannya sesuai standar, dan sistem kerjanya terorganisasi. Namun, kenyataan menunjukkan meski operasional berjalan, skor kesehatan UMKM masih rendah akibat pencatatan keuangan yang belum rapi, keterbatasan modal, arus kas kurang stabil, serta minimnya akses pembiayaan formal. Lanjut. Selanjutnya itu ada aspek-aspek dalam survei. Jadi yang pertama itu ada aspek pemasaran atau marketing. Jadi aspek pemasaran ini merupakan strategi strategi pemasaran utama yang masih mengandalkan mode to mode sebagai dari pelanggan. Namun usaha ini tetap didukung oleh pemanfaatan media sosial, khususnya Instagram, untuk memperluas jangkauan promosi dan menjaga interaksi dengan konsumen. Kombinasi strategi tradisional dan digital ini menjadi modal penting dalam membangun citra, menarik pelanggan baru, serta mempertahankan loyalitas konsumen. Jadi, aspek yang paling penting itu ada marketing karena marketing ini tujuannya untuk menarik pelanggan dengan jangkauan yang luas menggunakan sosial media seperti Instagram. Lalu yang kedua ini ada aspek sumber daya manusia atau human resources. Owner tidak pernah memposisikan diri sebagai pemilik, melainkan bagian dari tim yang aktif terlibat dalam operasional sehari-hari, termasuk rutin mengecek dapur. Owner juga memberikan apresiasi kepada karyawan dengan fasilitas kopi gratis tanpa batas selama bekerja, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan penuh motivasi. Jadi pendekatan ini tujuannya itu untuk membangun budaya kerja yang egaliter dan juga meningkatkan semangat tim dan menjaga loyalitas karyawan.
Selanjutnya akan dilanjut oleh. Lalu aspek selanjutnya adalah aspek tata kelola. Jadi coffee shop ini telah mengelola aktivitas mulai dari pekerjaan barista, sistem pemasaran, hingga pengelolaan ketersediaan bahan baku. SOP tersebut memastikan kualitas layanan tetap konsisten, operasional berjalan efisien, serta koordinasi antar tim lebih terorganisir. Dengan tata kelola yang jelas, Antara mampu menjaga standar kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendukung keberlanjutan usaha. Lalu ada aspek operasional. Aspek ini mencakup seluruh aktivitas harian memastikan toko berjalan lancar, mulai dari proses penyajian kopi, pengelolaan bahan baku, pelayanan pelanggan, hingga kebersihan dan kenyamanan tempat. Antara telah menerapkan SOP dalam pekerjaan barista, sistem shift kerja, serta pengelolaan stok bahan baku agar kualitasnya tetap terjaga. Dengan operasional terorganisasi, coffee shop ini mampu menjaga konsistensi, rasa, pelayanan, dan pengalaman pelanggan. Boleh next. Terkait satu kekuatan, di toko kopi Kantara ini memiliki keunggulan cita rasa khas dan autentik, lalu tidak mengikuti tren sehingga mampu mempertahankan identitas produk tersebut. Lalu lokasinya strategis, harganya yang bervariasi dan tergolong murah. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, ada dine-in yang terbatas, brandingnya yang belum kuat, dan promosi yang minim karena tidak ada tim marketingnya. Baik, izin menjelaskan sedikit. Jadi pada kekuatannya ini dia memiliki keunggulan cita rasa yang khas dan autentik. Jadi menu-menu yang dibikin ini sebenarnya menu-menunya itu dibikin dari ownernya sendiri. Jadi boleh balik lagi slide-nya. Jadi kenapa sih menunya ini dibilang khas dan autentik? Karena yang bikin sendiri itu, yang ngeracik sendiri itu sebenarnya owner dari toko kopi ini sendiri. Terus kekuatan yang selanjutnya itu dia nggak ngikutin tren. Jadi misal nih kayak ada tren yang baru di perkopian itu, misal kayak kopi matcha misalnya atau kopi dicampur apa. Nah dia tuh nggak pengen ngikutin tren itu karena dia ngerasa kalau misalkan tren itu tuh nggak apa ya kayak nggak bertahan lama. Lalu lokasinya cukup strategis karena sering dilewatin sama orang. Jadi mungkin saat orang lewat tuh kayak ngeliat ada toko kopi dan orang tuh harapannya bisa mampir. Lalu harganya bervariasi dan ini tuh tergolong murah, apalagi buat kayak buat mahasiswa ngopi tapi uangnya terbatas. Nah ini tuh cocok banget karena dia tuh harganya itu aja mulai di 15.000, bahkan ada yang 5.000 untuk kopi seduhnya. Terus di kelemahannya itu area dine-in-nya terbatas, ini cuman muat kurang lebih tuh sampai 20 orang doang. Terus dia itu brandingnya belum kuat, kayak karena mungkin karena salah satunya itu dia belum punya tim marketing, jadi brandingnya itu masih kayak apa ya, kayak sederhana banget. Terus di sini aja tuh kelihatan kalau menunya tuh masih ditulis tangan. Belum ada branding, belum ada logo dan lain-lain sebagainya. Jadi itu masih kelemahannya si UMKM ini. Boleh dilanjut. Mungkin karena Iya benar. masih baru Jadi kali ya, Rani. UMKM ini juga masih Januari ini baru 1 tahun kebetulan gitu. Lalu untuk sesuatu selanjutnya itu ada opportunities. Dia ini selalu mempertahankan kualitas dan cita rasanya autentik, seperti yang dijelaskan oleh Rami. Lalu variasi menunya unik, seperti matcha dan pink lava itu. Lalu ada trade-nya. Yang pertama persaingannya ketat dari coffee shop besar, lalu harga bahan baku yang fluktuatif, terutama di biji kopinya. Lalu dia ini tidak mengikuti tren yang sedang populer. Iya, jadi yang tidak mengikuti tren yang sedang populer ini bisa jadi kekuatan dia, tapi juga bisa jadi ancaman karena
kalau misalkan kita Ya. sebagai apa ya, kayak sebagai kita nih sebagai eh, apa Mm-mm. penjual, terus kita tuh nggak ngikutin tren nih, jadi kita tuh nggak tahu mana yang lagi kayak dicari sama pasar dan mana yang enggak. Kalau misalkan kita enggan, nah dan terus dari tren tersebut tuh kita dikenal, oh toko kopi ini nih enak, waktu itu dia pernah bikin tren yang ini loh, ngikutin tren ini dan ternyata enak. Nah, dari situ tuh sebenarnya bisa jadi peluang gede. Nah, jadi di sini makanya kenapa dia juga bisa jadi Mm, betul banget. Mm-mm. Nah, dilanjut. Em, Mungkin ini ada rekomendasi dari kami atau kayak penilaian dari kami yang menurut analisis SWOT kami. Jadi coffee shop Kantara ini tuh dapat berkembang dengan memperkuat branding melalui identitas visualnya yang konsisten dan promosi aktif di media sosial. Dan ditambah juga program loyalitas sederhana untuk menjadi pelanggan tetap kayak buat poin-poin gitu. Terus kopinya juga otentik tuh bisa menjadi tetap dan menjadi menu utama mereka, namun variasi minuman unik serta layanan take away dan delivery bisa menambah daya tarik dari mereka. Terus juga dari sisi operasionalnya, pencatatan, keuangan sederhana dan diversifikasikan pemasok dan penerapan SOP akan menjaga stabilitas usaha sebagai diferensiasi position sebagai penyedia kopi otentik khas lokal, interaksi personal dengan pelanggan. Kemudian lanjut dengan hasil analisis perhitungan rasio finansial dari data yang kami dapat yang setelah disurvei itu ada penjualan bersih di 20.800.000, laba kotor di 8.800.000, di laba bersih 4.700.000, di biaya operasional ada 4.100.000, di HPP-nya ada 12 juta, di mereka juga ada tabungan atau saving money per bulannya di 650. Dan persediaan awal mereka ada 17.500.000, persediaan akhir mereka ada 15 juta. Di aset lancar mereka ada 15.650. Di liabilitas jangka pendek mereka itu ada 6 juta dan aset total dari mereka buka sampai sekarang hampir 1 tahun itu ada 100 juta. Kemudian di sini ada perhitungannya di jenis rasio di yang A, rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio dengan rumus aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100% dengan hasil 2,6083 dengan skor 2. Kemudian ada kas rasio di kas dengan rumus kas dibagi hutang lancar dikali 100% dengan hasil 0,1083 dengan skor 1. Jadi total skornya 2 ditambah 1 dibagi 10 dikali 2,5% ada di 2,0255. Kemudian yang B, rasio solvabilitas bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Alif. Lalu ada rasio solvabilitas dengan rumus total kewajiban dibagi total aktiva, yaitu 6 juta dibagi 100 juta dikali 100%, yang hasilnya 0,06 dengan total skor yaitu 1. Lalu untuk hasil akhirnya yaitu 1 dibagi 5 dikali 10,4% menghasilkan 0,0208. Lalu ada rasio aktivitas dengan rumus pada total aset turnover, yaitu rumusnya penjualan bersih dibagi total aktiva, 20.800.000 dibagi 100 juta dikali 100%, yaitu menghasilkan 0,208. Lalu pada days of inventory, yaitu ada rumus 360 per perputaran bersih, yaitu 360 dibagi 0,7385 dikali 100%, menghasilkan 487,474. Untuk skornya itu 1. Jadi rasio aktivitas ini
menghasilkan 1 tambah 1 dibagi 10 dikali 17,30%, yaitu hasilnya 1,0173. Lalu ada rasio profitabilitas, terdiri dari gross profit margin dengan rumus laba kotor per pendapatan, yaitu menghasilkan 0,4231 dengan skor yaitu 1. Lalu ada return on investment atau aset dengan rumus pendapatan dibagi rata-rata total aktiva, yaitu menghasilkan 0,047 dengan skor 4. Jadi untuk rasio profitabilitas, skornya 1 ditambah 4 dibagi 10 dikali 29%, yaitu menghasilkan 1,116. Next. Baik, di sini ada hasil analisis perhitungan rasio finansial. Jadi untuk setelah kita setelah kami hitung, rasio hasil perhitungan rasio finansial ini menunjukkan tingkat kesehatan finansial UMKM yang resiko buruk atau kritis dengan indikator CC. Jadi berdasarkan hasil kajian terhadap data yang diperoleh, kondisi finansial UMKM menunjukkan kecenderungan kritis. Hal ini didapatkan dari berbagai indikator keuangan yang menurun, kayak rasio profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi operasional. Jadi situasi ini menandakan perlunya langkah strategi segera agar UMKM dapat bertahan dan kembali stabil. Uh, Misalkan kayak kalau misalkan ini misalkan terus menurun kayak gini dan resikonya buruk terus, tingkat kesehatannya juga cek terus, mungkin kemungkinan terburuknya itu mereka bisa bangkrut. Jadi cara buat naikin itu mungkin ada banyak dan nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Boleh lanjut mungkin, dan akan dilanjut dengan rekan saya. Lalu ini ada hasil analisis dari rasio non finansialnya. Ada marketing dengan hasil 5,58%, lalu pada operasional tampil perdagangan yaitu di angka 2,85%, lalu pada sumber daya manusia itu ada di angka 1,97%, lalu untuk tata kelola ada di 1,02%. Jadi total secara keseluruhan itu 11,42% dengan indikator CC dengan resiko buruk atau kritis. Jadi selain aspek finansial yang menunjukkan kondisi kritis tersebut, hasil perhitungan ini juga pada indikator faktor-faktor seperti kualitas manajemen, daya saing produk, serta akses terhadap teknologi dan pasar belum optimal. Kondisi ini menegaskan bahwa tantangan UMKM tidak hanya terbatas pada keuangan, tapi juga pada aspek non-finansial lainnya yang berperan penting dalam keberlanjutan usaha. Kemudian di sini ada kesimpulan dan saran. Toko kopi Kantara ini saat ini berada pada kondisi kritis dengan potensi berkembang yang masih kecil, namun peluang untuk membaik tetap terbuka jika pemilik mampu melakukan perbaikan secara konsisten. Dengan saran pencatatan keuangan yang terstruktur, melakukan inovasi produk, memaksimal pemasaran digital, dan membuat produk seasonal atau musiman sesuai dengan tren dan tidak dijadikan menu tetap dan menjual produk secara online. Mungkin saran ini boleh dijelasin satu persatu. Kalau misalkan misalnya
contoh di pencatatan keuangan yang terstruktur itu eh, dia harus kayak rutin gitu loh setiap bulan ngelakuin evaluasi. Misal kayak pencatatan keuangan dari bulan lalu untuk bulan depannya. Misal kayak ada satu menu yang nggak laku nih, nah itu tuh bisa digeser, bisa diganti menunya. Lalu inovasi produk itu kayak mungkin yang belum ada nih di toko lain. Nah, terus itu kayak ditonjolkan gitu loh. Kayak ini nih inovasi produk terbarunya. Ini nih inovasi produk kita loh, belum ada di toko-toko lainnya, baru di sini kayak gitu. Nah, itu kan juga bisa narik apa ya? Bisa narik pelanggan kan. Terus memaksimalkan pemasaran digital. Kayak pemasaran digital itu kan sebenarnya nggak perlu keluar biaya ya kayak pemasaran lewat Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu sebenarnya nggak perlu keluar biaya kayak kita ngedesain aja terus diupload sering-sering upload konten-konten lucu itu juga bisa apa memaksimalkan pemasaran digital kan narik pelanggan lewat eh, media sosial gitu dan itu tuh jangkauannya luas siapa aja tuh bisa lihat kayak mulai dari anak-anak remaja bahkan orang tua tuh pasti bisa lihat terus membuat produk seasonal seasonal itu atau musiman kayak ngikutin tren itu tapi nggak dijadikan menu tetap kalau misalkan kita lihat di toko-toko kopi gede itu pasti mereka tuh selalu ada menu seasonal gitu dan menu seasonal ini tuh nggak pernah dijadiin menu jadi orang tuh bakal berbondong-bondong buat nyobain sih menu seasonal ini loh kayak ada menu baru tapi ini nggak bakal dijadiin menu tetap loh jadi orang tuh kepo karena itu nggak dijadiin menu tetap dia tuh harus ngerasa kayak dia tuh ngerasa kayak ini harus cobain karena bentar lagi ini bakal hilang dan nggak bakal ada lagi kayak gitu nah terakhir itu udah menjual produk secara online kebetulan pas kita ke sana bener kan ya pas kita ke sana itu mereka nggak ada Shopee Food atau GrabFood kan bener Benar. Benar. bener ya. Nah jadi mungkin saran yang terakhir itu mereka perlu cek. Nah itu tuh kan juga biasanya ada promo yang gede ya. Nah dari promo yang gede itu bisa narik pelanggan juga tentunya gitu. Mungkin ada Ada yang mau ditambahin mungkin dari teman-teman yang lain? mungkin ada saran dari saya kemarin tuh karena owner tuh tidak terlalu percaya dengan pemasaran digital atau kayak bikin-bikin konten gitu karena dia percayanya dengan mouth to mouth. Tapi menurut saya pemikiran seperti itu di zaman yang sekarang, zamannya teknologi, mungkin itu bisa dikesampingkan pemikiran seperti itu karena sekarang semua penjualan, sekarang semua marketing tuh pada naik banget melewati pemasaran digital seperti itu mungkin. Caranya. Iya benar. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan. Sudah cukup mungkin. Cukup mungkin ini lampiran kami survei di sebelah kiri kami sedang wawancara di sini ada Akmal, saya sendiri ada Shirani dengan owner utamanya dan Benar. di sini ada tim finance-nya ya. Kemudian ini kita beli kopi. Di sini ada mbak baristanya dan di sini juga ada ownernya seperti itu. Eh, Sekian dari Nah pemaparan. mungkin satu lagi yang bisa ditingkatin tuh ini uh, higienitas sanitasi dan hygiene mereka karena di sini mereka tuh belum pakai apron, belum pakai apa hand gloves gitu sih. Kalau Benar, kelihatan di sininya ya kan. iya. Tapi secara Betul prinsip banget. meja lantainya itu bersih, terus toiletnya juga pada bersih sih untuk Iya benar. tempatnya aja gitu. Tapi untuk hygiene dan sanitasi pada diri sendirinya masih agak kurang mungkin. Orang benar. Ah, kami juga Lanjut lanjut, udah beres. kesimpulan mungkin.
Jadi dari Tadi seluruh ini, mungkin hmm, kesimpulan. boleh ini aja kali ya bicara aja. Jadi kesimpulannya itu, jadi toko kopi Kantara ini adalah toko kopi yang berdiri belum lama, yaitu belum belum ada 1 tahun. Nah, jadi kenapa mungkin pada saat ini penilaiannya itu masih buruk karena dia ini mungkin masih jadi mungkin karena mereka ini masih menata dan juga masih kayak membangun branding dan lain-lain sebagainya, masih mencari pelanggan kayak gitu. Jadi si resiko buruk ini menurut kelompok kami masih bisa ditingkatkan dan masih bisa diperbaiki gitu loh, asal selama si owner ini tuh mau berkembang. Gimana tuh cara berkembangnya? Jadi kayak mengikuti tren dan lain sebagainya itu kan salah satu dari berkembang ya. Jadi gitu sih. Jadi penilaian ini nggak tetap, nggak mungkin selamanya si UMKM ini buruk kalau misalkan si owner ini apa ya, kayak semangat terus juga percaya untuk membangun usahanya sendiri seperti itu. Kayak pokoknya selama si owner ini bisa terus maju dan berkembang, pasti usahanya juga akan terus maju dan berkembang seperti itu. Mungkin ada kesimpulan tambahan? Hmm, Mungkin kesimpulan yang kami dapat ini banyak banget belajar kali ya tentang finansial dengan pencatatan yang rapi, yang rinci, yang enggak ngawang-ngawang gitu. Jadi kita banyak belajar sih. Mungkin ini kesimpulan bagi kita semua, bagi pribadi kami sendiri untuk kayak semua harus tertata rapi dari finansial, dari terbukanya akan marketing, juga kayak em, tidak terlalu berprinsip mungkin ya, seperti itu. Iya, karena sebenarnya mengikuti apa ya, kayak misal nih dia tuh pengen punya ciri khas, tapi mengikuti tren itu juga perlu gitu ya. Kayak jadi dia tetap mengutamakan ciri khas, tapi dia juga ngikutin tren gitu kan, biar dia tuh juga nggak ketinggalan zaman dan usahanya tuh berkembang gitu ya Iya. kan. Mungkin tidak terlalu tutup telinga, tutup mata kali kayak kita tuh udah paling bagus. Mungkin tidak seperti itu ya di zaman yang di sini kan bisnis kita tuh bersaing. Jadi yang kayak kayak gitu jangan tutup mata dan jangan tutup telinga, mungkin gitu. Cukup. Cukup. Kalau dari Mungkin saya sendiri cukup. mungkin dari Akmal ada tambahan lagi. Mungkin sampai di Dari sini kami gua cukup cukupkan aja. presentasi eh, penilaian kesehatan dari sebuah UMKM. Eh, Sekian dan terima kasih kepada Bu Mahdia dan Bang Agung. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.